Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 77, seseorang yang dikatakan mendapat kemenangan ada dua, yakni mereka yang memiliki kesolehan individu, seperti melakukan ibadah ritual atau ibadah mahdhah, dan kesolehan sosial, yakni berbuat kebaikan dengan sesama. Kita sering lebih asyik dan merasa cukup dengan ibadah mahdhah, seperti zikir, sholat, saum, zakat, dan haji. Dengan ibadah mahdhah itu kita berharap mendapat ketenangan, kedamaian, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah mahdhah ini harus mengantarkan kita pada dua kesolehan, yakni soleh secara individu dan soleh secara sosial. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harusnya tidak hanya mempertebal keimanan kita kepada Allah saja, yang seolah-olah tidak ada hubungannya dengan kehidupan manusia di muka bumi ini. Sehingga wajar bila banyak kaum muslimin yang hanya memprioritaskan ibadah ritual dan mengabaikan ibadah-ibadah sosial. Kita bisa mengambil contoh bagaimana pengamalan ibadah ritual begitu intensif dan semarak di mana-mana. Namun saat yang sama, perilaku menyimpang dengan syariah dilakukan juga, seperti korupsi, berbuat zalim, mengambil hak orang lain, dan masih banyak lagi. Kita bersyukur karena kegiatan ibadah ritual itu semakin meningkat. Kita berharap kesalehan individu itu bisa berdampak pada kehidupan sehari-hari, terutama dalam aktivitas sosial. Misalkan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45, Allah menegaskan bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Secara bahasa, perbuatan keji adalah perbuatan kejahatan yang menimbulkan aib besar. Adapun kata mungkar ialah sesuatu yang disyariatkan diingkarinya karena bertentangan dengan fitrah dan maslahah. Salat harus mampu menahan perilaku seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, karena hal itu tidak hanya berdampak kepada dirinya, tetapi juga terhadap orang lain. Orang yang menunaikan zakat juga dimaknai sekedar menggugurkan kewajiban, namun tidak dimaknai sebagai menunaikan kewajiban atau menunaikan kepedulian kepada mustahik yang memerlukan. Jika seseorang menunaikan dengan niat seperti ini, zakat memiliki ruh sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Pelaksanaan saum juga makin kehilangan makna karena sekedar menggugurkan kewajiban, sekedar menahan lapar dan haus dari fajar hingga maghrib, tidak dimaknai sebagai upaya mengasah kepedulian kepada sesama, mengasah simpati dan empati, sehingga saum mampu melahirkan pribadi yang soleh secara individu dan sosial. Haji dan umroh juga dilaksanakan berulang-ulang oleh sebagian kaum muslimin yang mampu. Walaupun kewajiban haji hanya sekali seumur hidup, tetap saja banyak yang ingin mengulanginya. Hal ini karena adanya kepuasan spiritual individu dan bukan pertimbangan kemaslahatan secara umum. Dengan memahami surat Al-Hajj ayat 77 tersebut, sudah seharusnya semua ibadah mahdhah bisa mengantarkan kita pada kesolehan individu dan kesolehan sosial.